Ini kawan. Yudas, siapakah Yudas? Yudas itu adalah salah satu dari antara 12 murid Yesus. Nah ini. Kita baca di Matius 10 ayat 2 ya. Ayat 1 mulai. Yesus memanggil kedua muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ingat ya, di sini kalimat pembukanya langsung dikatakan 12 murid, oke? Dan mereka diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, ini dasar kita untuk berbicara. Saya bukakan sedikit untuk merangsang otak kalian. Lantas, mengapa Yudas tidak mampu mengusir iblis yang masuk ke dalam dirinya? Itu nanti kita bahas. Ini enaknya bicara Bible ini kawan. Hebatnya Bible. Jauh-jauh hari mereka sudah dikasih wejangan ya. Jauh-jauh hari semua pembaca atau yang beriman kepada sudah dikasih gambaran bahwa 12 murid itu mempunyai kuasa untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Oke. Namun faktanya Yudas tidak bisa mengusir roh jahat yang ada di dalam dirinya. Mengapa demikian? Nah, nanti kita bahas itu untuk mengenal Yudas lebih dalam lagi. Kawan-kawan, beritakan kepada kawan kalian channel ini sangat-sangat kalian butuhkan. Kenapa? Di sini saya akan membuka sisi lain daripada pengajaran-pengajaran kitab suci yang selama ini kalian dengar ya. Oke, kita mulai. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ingat. Nah, di sini kawan-kawan ada sebuah narasi. Kalau dibilang sini Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya kawan-kawan, kalian boleh berkata bahwa ini dimasukkan oleh penulis karena ini kan belum terjadi bahwa si Yudas belum mengkhianati Yesus saat itu ya. Tetapi penulislah yang memasukkan di situ kalimat Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Mungkin kalian berpikir demikian. Ya saya juga berpikir demikian juga kawan. Karena Yesus baru memperkenalkan murid-muridnya. Tidak mungkinlah Yesus mengatakan dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia katanya kan. Menunjuk kepada seseorang ya. Mengkhianati dia katanya. Artinya kan kita sudah sepakati atau pahami bahwa penulisan isi Bible ini di bawah bimbingan Roh Kudus. Apapun yang tertulis di situ itu adalah atas bimbingan Roh Kudus. Jadi semuanya berasal dari Tuhan, tidak boleh ada yang kita belok-belokkan ya. Bahwa itu benar bukan Yesus mengatakan, tetapi penulislah yang mengatakan itu karena mungkin Roh Kudus mengajarkan harus disebutkan lebih dahulu biar orang paham dari awal siapa Yudas ini. Oke? Tetapi kalau kalian mau mengatakan bahwa ini adalah ucapan Yesus, berbahagialah Yudas sebab dia memang sudah ditetapkan jadi pengkhianat. Bahkan waktu dipilih pun dia sudah ditetapkan jadi pengkhianat. Oke? Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ingat ya, bahwa dikatakan kerajaan surga sudah dekat di situ kawan. Nah, kawan-kawan, lanjut ke ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Kalau ini nanti saya jadi dibilang mengkritisi banyak hamba Tuhan yang selalu mikirkan emas, perak, dan tembaga ya. Ya. Kalau mau seperti perintah Yesus, jangan. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini dikatakan bahwa apakah termasuk Yudas di dalamnya? Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ya. Kamu karena kamu telah memperoleh cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi di sini kawan, kuasa-kuasa yang diberikan Yesus berlaku juga untuk Yudas kawan. Yudas juga memiliki karunia itu. Ya kawan-kawannya. Jadi jangan kalian kira bahwa Yudas tidak memiliki karunia itu. Punya kawan. Oke? Nah sekarang, kawan-kawan, judul pertama kali ini saya buat di sini adalah Yudas orang terpilih.
Ingat ya, dia bukan orang terpanggil, kawan. Nah, kita lihat ayat penguatnya di mana? Di Yohanes 6. Ya, ini jelas sekali, kawan. Ingat ya, Yudas itu orang terpilih, bukan terpanggil. Betapa hebatnya dia. Ya, ini kita buka di sini. Ayat 6. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Nah, dari sini kawan, Yesus sudah mengatakan, bukankah aku sendiri yang memilih kamu yang 12 ini? Artinya di sini Yesus mau mengatakan bahwa ke-12 murid itu adalah orang-orang terpilih, bukan terpanggil. Kalau pendeta gombal sekarang itu terpanggil, bukan terpilih. Makanya ada kalimat ayat itu, sorry. Udah boleh bersin-bersin. Banyak orang terpilih, terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Kita adalah orang-orang terpanggil, bukan terpilih, kawannya. Kalau orang terpilih, ciri-cirinya dia harus memiliki karunia yang dikasihkan Yesus itu. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ini segala macam ya. Itu orang terpilih, kawan. Karena karunia itu diberikan langsung oleh Tuhan Yesus, kawan. Termasuk Yudas orang terpilih ya. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Perhatikan. Masih ayat ke-6, Yesus sudah berbicara bahwa seorang di antara 12 murid ini adalah iblis. Paham ya? Maka mari kita merujuk kepada Matius 10 tadi. Ini sama-sama perintah pengutusan murid-murid ya. Cuma Yohanes ini murid-muridnya sudah kembali dan mereka bercerita tentang itu ya. Nah, Matius 10 ayat 2 tadi ini ayat 5 ya. Ayat 5, 4. Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, karena di Yohanes 6 sering kita salah menafsir, kawan. Kenapa kita salah menafsir? Yesus mengatakan di situ, dan seorang di antara kamu adalah iblis. Paham ya? Nah, di ayat Matius 10 ayat 4 itu dikatakan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia, ya kan? Nah, kalau kalian bilang sesuai pertanyaan saya tadi, sorry ya, apakah itu dituliskan oleh penulis ataukah ditambahi? Ternyata di Yohanes 6, Yesus mengatakan salah seorang di antara kamu adalah iblis. Itu kalimat langsung Yesus, kawan. Bukan ada nama-namahi. Tetapi, ini tetapi. Kita lihat Yohanesnya yang, Yohanes itu lagi ya, kawan. Kita bolak-balik dulu biar kalian bisa cara melihatnya. Yohanes 6 ayat 71, kawan. Apakah ini Yesus yang mengatakan? Yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ini sama, tidak beda dan tidak kurang. Sama dengan Matius 10 ayat 4 tadi. Bahwa penulis memang diberikan izin oleh Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin. Karena Roh Kudus yang memimpin. Maka dimasukkanlah situ keterangan. Ya. Tapi keterangan itu dari mana? Atas seizin Tuhan ya. Karena di dalam Bible memang dikatakan Tuhanlah yang membimbing. Ya, membimbing penulisan Alkitab itu. Paham ya kawan ya? Jadi tidak seperti yang lain-lain itu tidak ada dibimbing Tuhan, ujuk-ujuk muncul kitab sucinya, bukan begitu kawan. Nah, jadi kalian sudah melihatlah ayat ini kan. Dia seorang di antara ke-12 murid itu ya. Nah, kawan-kawan, apa korelasinya ayat ini dengan Matius 10 ayat 4 tadi ya? Korelasinya apa? Bahwa di sini boleh kita katakan Yudas itu memang sudah ditetapkan sebagai seorang pengkhianat, ya, dan sebagai seorang yang dikatakan iblis. Kan demikian, paham kita kawan. Tetapi faktanya kawan, dalam seluruh ayat di dalam Injil itu atau kitab suci itu kalian mulai lihat mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan sampai Wahyu. Kalian tidak akan menemukan satu kata pun Yesus mengeluarkan kalimat kepada Yudas, "Enyalah engkau iblis."
Tetapi itu Yesus ucapkan kepada siapa? Petrus, kawan. Mengapa kepada Petrus harus diucapkan iblis? Diucapkan Yesus seperti itu, enyalah engkau iblis. Inilah jawabnya. Nah, ini kawan. Enaknya bicara Bible itu ya. Enyalah engkau iblis. Ya kawan ya. Nah, kawan-kawan, kalian sudah tahu karunia apa yang diberikan Yesus kepada para murid. Ya, kubukakan dulu ya. Ini Petrus, Matius 16 ayat 23. Ini penting kawan. Enaknya bicara Bible itu begitu kawan. Matius 16. Ya. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kawan-kawan, sebarkanlah bahwa channel ini sangat-sangat memberkati dan sangat membuka pikiran kalian. Ya kawan-kawan ya. Kenapa saya berani menjamin itu? Tidak satu pendeta pun pernah mengajarkan ini kepada jemaatnya. Mengapa Tuhan harus mengatakan kepada Petrus, enyalah kau iblis? Padahal Petrus diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan. Inilah hebatnya Bible kawan. Di situ kelihatan sekali bahwa Yesus tidak mengizinkan iblis mempengaruhi Petrus. Karena Petrus bukanlah orang yang dipilih untuk mengkhianati Yesus. Untuk menjual Yesus, tidak dipilih Petrus. Maka Yesus menghardi iblis yang coba masuk ke dalam Petrus. Enyalah engkau iblis. Ternyata kuasa para rasul hanya bisa mengusir setan, anak buahnya iblis. Kuasa para rasul tidak bisa mengusir iblis. Nah ini kawan. Kita hanya dikasih kuasa untuk menengking setan-setan, hantu belau. Tetapi iblis tidak kawan. Para rasul tidak dikasih kuasa untuk menengking iblis. Ngeri kawan. Karena kemampuan menengking iblis itu hanya dimiliki oleh satu orang. Siapakah dia? Itulah Yesus Kristus. Kejadian 3 ayat 15. Bahwa perempuan ini akan melahirkan seorang putra. Udah? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kuasa itu hanya bisa untuk iblis itu di dalam Yesus Kristus. Hebatnya Bible itu gitu kawan. Hebat kan? Tidak dikasih kepada murid-murid. Murid-murid hanya bisa mengusir setan, hantu belau, jin kafir. jin lah pokoknya. Hanya itu kawan. Dan Yesus tidak mengizinkan iblis masuk ke dalam Petrus. Karena yang bisa melihat iblis itu hanya Yesus kawan. Matius 4 ketika Yesus dicobai iblis. Akhirnya Yesus bertemu dengan iblis ya. Siapa yang bisa mempertemukan Yesus dan iblis? Hanya Roh Kudus. Roh lah yang membawa Yesus bertemu iblis. Iblis mencari-cari nggak ketemu kawan. Digunakan iblis lah si Herodes, ya Raja Herodes, untuk membunuh anak-anak. Ketemu Yesus nggak ketemu. Digunakan orang ahli Taurat. Ketemu Yesus nggak ketemu kawan. Setelah itu digunakanlah Roh Kudus datang. Memang harus digenapi kawan. Roh Kudus membawa Yesus dan ditemukan sama iblis. Barulah iblis bisa melihat Yesus. Sejak itulah iblis berusaha masuk ke murid-murid Yesus. Sebelum itu nggak ada kawan, nggak ada. Iblis tidak pernah masuk ke murid-murid Yesus. Paham ya? Oh, sang debater sini gimana sih? Bukankah murid-murid Yesus itu dikasih kuasa menengking iblis, setan kawan. Ya. Coba aku cari ya menengking, tengking. Ya ini. Nah. Apa ya? Mengusir sebenarnya, mengusir. Sebenarnya yang diusir itu kawan setan-setan, hantu belau, ya. Mengusir setan ya, mengusir roh-roh, mengusir setan, mengusir roh-roh jahat, mengusir setan. Kalian yang bisa mengusir iblis mengusir iblis kan. Nah, ini kawan, aku tunjukkan kepada kalian isi Bible ini. Hebat sekali Bible ini kawan. Itulah sebabnya aku mati-matian mencintai Bible ini kawan ya. Kenapa aku mati-matian mencintai Bible? Kalau ada orang memfitnah aku bahwa aku akan murtad, dan tidak kawan.
Karena aku tahu hebatnya Bible ini. Kalian gunakan kata kunci mengusir ya. Itu kalian ambil di jsos.com ini situsnya. Klik aja. Di sini dikatakan mengusir setan ya. Mengusir roh-roh jahat ya. Mengusir ini mengusir setan, mengusir roh jahat, mengusir setan. Mengusir iblis ini Matius 12 ayat 26. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis ya. Nah, kalian cari semua mengusir setan, mengusir setan, mengusir setan. Mengusir setan, ini mengusir banyak setan. Mengusir setan-setan, mengusir setan. Mengusir setan. Mengusir iblis, iblis mengusir iblis. Mengusir roh jahat, mengusir banyak setan, mengusir setan, mengusir roh jahat. Mengusir roh, mengusir setan ya. Jadi kawan-kawan, kuasa mengusir iblis itu hanya ada dalam diri Yesus. Jadi jangan kalian sok-sokan. Kalian bilang, kita tangking iblis dalam nama Yesus. Tidak ada itu kawan. Kau hanya dikasih kuasa mengusir setan-setan. Masa kau lebih hebat dari para rasul? Para rasul mengusir setan-setan. Kan itu udah kita baca tadi ya di Matius 4 itu. Yang bisa mengusir iblis itu hanya Yesus. Karena kuasa itu hanya diberikan kepada Yesus, anak seorang perawan. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Luar biasa Bible ini kawan. Pahami kalian. Iblis berusaha masuk kepada Petrus. Petrus nggak tahu kawan. Kenapa Petrus nggak tahu? Karena Petrus hanya diberi kuasa mengusir setan, anak buahnya iblis. Lu kok bisa anak buahnya iblis sang debatas? Ya iblis kan menyeret sepertiga daripada malaikat itu. Itulah yang dikatakan setan-setan. Tapi ular tua itu yang dinamakan iblis. Pewahyu bilang ya. Pewahyu 2 ayat 7 atau gimana ya. Pewahyu mengatakan si ular tua. Pewahyu 20 ayat berapa juga itu ada 14 tahun ya. Si ular tua katanya atau si iblis. Itulah iblis. Yang lain-lain itu bukan iblis. Itulah hantu belau setan-setan. Lampir masuk di dalamnya enggak. Hebat ya. Nah kawan-kawan. Sekarang kalian sudah mengenal siapa Yudas. Yudas adalah seorang murid Yesus yang dipilih Yesus langsung. Yudas adalah orang yang terpilih, bukan terpanggil. Betapa luar biasa Yudas. Dan Yudas adalah orang yang memang dipilih Yesus untuk menjadi iblis, bersekutu dengan iblis. Apa buktinya? Petrus, iblis ingin masuk kepada Petrus, Tuhan Yesus mengusir iblis yang ada dalam dirinya. Nyala engkau iblis. Tetapi iblis masuk ke dalam diri Yudas, Yesus tidak mengusir sedikit pun. Yesus mengatakan, pergilah segera lakukan apa yang kamu pikirkan. Itu perbedaannya. Ya, kalau kalian mengira yang masuk ke dalam diri si Yudas itu adalah setan, murid-murid bisa menengking kawan dan bisa melihat. Murid-murid akan mengatakan, engkau setan-setan. Keluar itu kawan. Dan setan takut masuk ke dalam diri Yudas. Karena setan tidak levelnya Yudas kawan. Loh kok begitu sang debaters? Itulah kalian gak paham kitab suci. Hebat sekali Bible ini. Kubuka kalah. Sekarang kalian sudah mengenal Yudas ya. Aku bukan dibilang nanti sama orang tim pembela Yudas. Tidak kawan. Alkitab yang membela Yudas sendiri. Bukan aku. Yesus sendiri yang membela Yudas. Bukan aku. Matius 4 kawan. Termasuk Yudas di dalamnya. Matius 10. Kok jadi 4? Ya, termasuk Petrus. Ayat 5. Kedua belas murid itu diutus Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kau menyimpang ya. Nah, ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Lihat kawan. Mereka diberi kuasa untuk membangkitkan orang mati. Ngeri kan? Hanya Tuhan katanya kalau dari ini bukan channel perdebatannya. Mungkin kalian berkata hanya Tuhan yang bisa memberi kuasa untuk menghidupkan orang mati. Ya Yesuslah itu. Nah ini, bangkitkanlah orang mati. Yesus itu betul-betul Tuhan kawan. Diberi mereka kuasa membangkitkan orang mati ya. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan ini. Usirlah setan-setan. Ya. Maka 12 murid itu termasuk Yudas punya kuasa mengusir setan kawan. Yesus sudah membatasi. Kalian hanya dibatasi mengusir setan. Jadi kawan-kawan, ini Markus 16. Coba aku buka ya Markus 16. Siapa tahu mereka punya hal ya Markus 16. Ada yang meminta saya untuk membaca Markus 16. Tolong dibaca Markus 16 ayat 17 sampai 19. Nah ini. Sama saja kawannya.
Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan selamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ingin akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan. Ingat ya, mengusir setan, tidak mengusir iblis, kawan. Tetapi di dalam kekristenan sudah terjadi kekeliruan, kawan. Para pendeta gombal itu di dalam gereja mengatakan, kita tengking iblis dalam nama Yesus. Berarti kau selepel Yesus dong kalau bisa menengking iblis dalam nama Yesus. Kau di atas para rasul. Paham ya? Para rasul aja tidak dibilangkan Yesus bisa mengusir iblis. Tidak bisa, kawan. Hanya setan. Setan itu anak buah iblis. Ya, pelayan iblis. Tahu nggak kalian ya beda setan dengan iblis? Iblis itu si ular tua, kawan. Aduh, masih banyak orang Kristen yang belum paham ya. Aku ajari lah dulu kalian. Segera kalian kabarkan, bantu saya. Kabarkan ini kepada seluruh orang ya, bahwa channel ini bicara kitab suci saja. Saya menghindari pro dan kontra perdebatan di sini ya. Saya mau bacakan dulu si Wahyu, kitab Wahyu. Ya, ini ya. Wahyu ya. Wahyu 2 saya sorry, ular tua 20 ayat 10 ya. Ya. Bentar ya. Ini. Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan ya. Dan Satan ya. Memang di sini katakan dan Satan. Tetapi iblis itu bukan setan itu ya. Setan kalau dibilang setan itu anak buah iblis ya. Cuman di ayat ini bahwa dikatakan ditangkaplah iblis dan pengikutnya, kira-kira gitu ya. Jangan kalian kira bahwa iblis itu adalah Satan ya. Oke. Nah, ini kawan-kawan, aku bukakan ya. Jadi cara melihatnya gitu, kawan. Jangan kalian kira iblis itu adalah setan. Wahyu 20. Nah, ini. Ayat 2. Dikatakan di sini, ia menangkap sinaga. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan yang mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi yang ditangkap itu iblis dan setan ya kawan-kawan. Tapi kalau si ular tua itu sendiri, itulah si iblis ular tua. Tunggu aku cari ular tua ya. Naga aja lah. Naga itu ya ular tua itu. Ular paling tua si naga. Ular naga. Ya. Nah, ini. Ya. Nah, itu kawan-kawannya, dan nanti cari kalian ayat di mana dia menyeret sepertiga dari bintang itu ya, katakannya. Nah, ini di Wahyu semua ada itu ya. Nah, ini karena naga itu atau si ular tua itu, kawan, atau setan ya. Si naga ular tua itu kan hanya satu ya. Ini Wahyu 12 ayat 7. Wahyu 12 ya. Wahyu 12 ayat 7. Wahyu 12 ayat 7. Sabar ya kawan ya. Wahyu 12 ayat 7. Dikatakan di sini, maka timbullah peperangan di surga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya ya. Bahwa kita sudah tahu si iblis itu menarik sepertiga daripada bintang-bintang, dibilangnya itulah malaikat-malaikat itu. Jadi iblis pun punya malaikat. Itulah sebabnya dikatakan two kingdoms ya. Nah, kawan-kawan, sekarang kita sudah mengerti pembelajaran hari ini mengenai siapa si Yudas, bahwa Yudas adalah orang yang terpilih. Dia terpilih untuk menjadi bisa dimasuki iblis. Dia terpilih untuk menjadi pengkhianat. Sementara iblis ingin membatalkan semua. Iblis kan sifatnya membatalkan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan sudah digariskan bahwa si Yudas yang dipilih. Tetapi iblis tidak mau, kawan. Dia ingin Petrus. Maka Tuhan langsung menengking si iblis itu. Nyala engkau iblis, katanya. Maka iblis pun keluar daripada si Petrus. Tetapi ketika si Petrus kerasukan iblis di hadapan Yesus, Yesus membiarkan 2 kali ya. Di Matius 1 ketika dia menjual, dan di Yohanes 13:1 ketika dia mau menyerahkan Yesus. Ya kawan-kawan. Jadi ingat, Yudas itu adalah orang yang terpilih, bukan terpanggil. Hebat dia, kawan ya. Hebat kedudukan Yudas itu, kawan. Dialah
tokoh antagonis yang dipilih langsung oleh Yesus. Kalau kalian baca Yohanes 6 itu dikatakan yang datang kepada Yesus itu adalah orang yang dipilih Tuhan, ya, dipanggil dipilih oleh Bapa, ya, Bapa sendiri yang menyerahkan kepada Yesus. Jadi ketika Yesus sudah mulai dewasa, Bapa sudah memilih semua tokoh-tokohnya, ya. Ini. Maka ketika Yesus berjalan, itulah yang dipilih Yesus. Paham kalian, ya? Jadi kawan-kawan, itulah sesi pertama dari pembelajaran mengenai Yudas. Saya akan melanjutkan sesi kedua dan kalian harus mengenal Yudas itu dengan baik dan benar, ya. Sampai di sini dulu, pahami hebat sekali Babel itu berkata dan konteksnya pahamnya. Di mana murid-murid hanya bisa menengking atau mengusir setan. Janganlah pernah kau ingin melebihi para rasul, kau bisa mengusir iblis. Iblis tidak bisa kau usir dari dalam dirimu. Kenapa? Karena kita sudah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang baik itu adalah Roh Kudus, yang jahat itu adalah iblis. Itulah sebabnya di dalam dirimu ada iblis dan malaikat, ada Roh Kudus dan ada iblis. Two kingdoms. Tidak ada di dalam diri seorang manusia itu Roh Kudus semuanya, enggak ada. Itu hanya terdapat di dalam diri Henok dan Elia. Di luar itu enggak ada. Enggak ada, kawan. Kenapa saya katakan enggak ada? Kita sudah terlanjur memakan buah pengetahuan dari nenek moyang kita si Adam dan Hawa. Sehingga di dalam diri kita itu selalu hadir Tuhan, hadir iblis, hadir Tuhan, hadir iblis. Bukan setan, kawan. Iblis itu hadir, setan bisa kau usir, iblis nggak bisa kau usir. Karena setan levelnya itu level bawahan. Ya, level setan adalah levelnya para rasul. Itulah sebabnya para rasul bisa mengusir iblis. Level setan adalah level seorang pendeta. Itulah sebabnya pendeta bisa mengusir setan. Tetapi mengusir iblis tidak bisa, kawan. Siapapun orang yang berkata dalam nama Yesus, nyala kau iblis, atau mari kita thanking iblis, dia pembual, pembohong. Loh, kenapa begitu sang debatas? Iya, iblis tak akan bisa kau usir dari dalam dirimu karena kita sudah memakan buah pengetahuan. Tetapi setan bisa kita usir daripada dalam diri. Iblis itu langsung begitu kita lahir mengakar dia di sini. Begitu kita dapat pengetahuan, dia mengakar langsung di dalam tubuh kita. Diam dia di dalam diri kita. Paham ya, kawan-kawan? Loh, kok bisa begitu sang debatas? Itulah sebabnya seorang pendeta sekalipun bisa jatuh ke dalam dosa. Dan di dalam kehidupannya sehari-hari dia pun berbuat dosa terus-menerus. Apa buktinya? Dia mati. Upah dosa adalah maut. Hebat Bible itu, kawan. Kalau kau melihat orang mati, ada orang yang mengatakan dia ini suci, bersih, pembual. Bilang. Itu hebatnya Bible, kawan. Langsung dibatasi Bible. Dia punya dosa itu. Hebatnya Bible, kawan. Selama ini kita mengatakan apa? Wah, dia orangnya orang suci ini. Itu kan suci bagi manusia. Manusia ya mengatakan dia suci. Tetapi bagi Tuhan begitu dia mati ada dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Paham ya, kawan-kawan? Di dalam diri seorang manusia pun ada setan dan iblis. Kenapa harus setan yang selalu kita usir? Karena level kita memang level setan. Hanya setan yang bisa kita usir. Level-level para rasul kan level tertinggi para rasul lagi, kawan. Tidak ada di atas para rasul, ya kan? Gak ada. Levelnya hanya ngusir setan. Ngusir iblis itu hanya level Tuhan Yesus, kawan. Andai kata kau bisa mengusir iblis dari dalam dirimu, kawan, kau langsung jadi orang suci. Faktanya tidak satupun manusia yang suci. Paham ya? Lah kalau begitu, saya menjadi punya pemikiran begini, kawan. Kalau kalian pernah melihat bayi lahir terus berhidup sebulan, 2 bulan, 3 bulan langsung mati. Menurutku Tuhan tidak mengizinkan iblis masuk ke dalam dirinya. Kan demikian, karena bayi terlahir adalah suci. Kenapa dia mati? Bukan karena dosa perbuatan, tetapi karena dosa Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan. Ya, tidak diizinkan ini Tuhan iblis masuk ke dalam dirinya. Sehingga tidak ada iblis di dalam dirinya. Mungkin itu yang bisa saya katakan suci, bayi-bayi baru lahir. Mati dia misalnya. Itu bedanya dengan kita yang punya dosa perbuatan. Nanti kita kembangkan ke sana ya. Ingat ada 2 dosa. Dosa dari Adam dan Hawa itulah kematian. Dari debu tanah menjadi tanah. Yang kedua itulah dosa perbuatan. Yang kita buat sendiri dan kita tanggung sendiri. Mengapa ada dosa perbuatan ini? Karena di dalam dirimu ada 2 hal, yakni baik dan jahat. Yang baik itu dari Roh Kudus, yang jahat itu dari iblis. Di dalam diri kita sudah terpatri, tertanam. Tinggal bagaimana kita mengundang setan masuk. Nah ini, kawan.
Setan itu yang menggoda-goda kita. Buat gini, katanya. Iblis itu sudah ada, kawan. Maka daripada itu, untuk mengundang Roh Kudus itu bangkit, kitab suci di luar. Bible di luar, Roh Kudus di dalam. Konekkan. Untuk mengundang iblis masuk ke dalam diri, setan masuk ke dalam diri kita berkolaborasi dengan iblis, itu juga gampang, kawan. Lawan isi kitab suci. Ingat ya. Jadi ini Bible, ini anti-Bible. Jangan membunuh kau. Artinya kau sudah mengundang setan. Koneklah setan dengan iblis yang dalam dirimu. Tetapi kalau kau baca Bible, jangan membunuh. Maka koneklah isi Bible dengan Roh Kudus yang dalam dirimu. Sehingga kau tidak membunuh. Yang tersingkir siapa? Iblis. Nah, ini kawan. Nanti kita pelajari sampai situ. Enak kalau belajar sama sang debater sini, kawan. Sekian dan terima kasih.